Halo semuanya, Art di sini. Kali ini kita ingin update market lagi. Bitcoin berhasil break di bawah 60.000 di last update di awal bulan Juni. Kalau kalian lihat video ini, gambaran besar Bitcoin dan saya juga based on data, based on fakta dan lain-lainnya. Untuk saat ini, kita melihat masih sama dari proyeksi di awal Juni. Dan update ini juga saya sudah update di YouTube, di Telegram, dan di Telegram juga kita sudah memberikan beberapa potensial koin untuk next cycle ya. Kalian bisa gabung aja gratis ya, Auspicious Crypto. Kalian tinggal klik di Telegram ini ya, Auspicious Crypto, nanti langsung muncul sendiri. Oke, untuk selanjutnya gambaran besarnya masih sama ya, masih belum banyak perubahan. Dan mari kita bahas satu persatu. Oke, di sini saya menggunakan beberapa pendekatan, ada market psikologi, realize price, halving, Elliott wave, dan lain-lain. Oke, untuk market psikologi, di sini terjadi panik setelah kalian ketahui Bitcoin drop dari 71-an ya di awal Juni itu. Ada yang namanya Michael Saylor jual 32 Bitcoin. Dan marketnya panik, saat ini market akan mengalami kapitulasi. Ya, di sini udah pada capitulation di bawah 60, nanti break sampai area 55 sampai 55, 53 itu akan membuat market capitulation. Market capitulation ini terjadi ketika harganya sudah di bawah harga realnya. Kenapa? Karena ketika harganya sudah di bawah harga real, 90% pelaku pasar akan mengalami kerugian. Oke. Namun, apa yang harus dilakukan oleh para investor cerdas ketika marketnya kapitulasi hingga depresi, mereka melakukan aksi akumulasi. Oke, jadi kalian bisa akumulasi ketika harganya sudah di bawah harga 53.200 atau di bawah harga realnya. Dan kalian juga bisa lihat data dari check on chain, yaitu net unrealized profit loss atau NUPL. Data ini menunjukkan berapa sih posisi kebanyakan orang sedang capitulation kah, timis kah, belief denial kah, dan lain-lain. Untuk saat ini kita lihat di 27 Juni di angka 0,116 hope fear ya, ini sama dengan kondisi di 12 Juni 2022, sama dengan di sini 16 November 2018, dan ini akan membuat dropping significantly yang membuat market akan capitulation. Dan kalau kalian lihat ketika harganya capitulation di sini, market akan mengalami aksi akumulasi. Oke. Akumulasi kurang lebih bisa sampai ya 3 sampai 6 bulan ya. Di sini Juni 2022, di sini Desember ya, 6 bulan. 3 sampai 6 bulan itu akumulasi. Oke. Selanjutnya juga kalau kita lihat dari key cost basis, karena banyak orang yang bahas tentang ini ya, saya juga melihat potensial bottoming itu masih sama ya, di harga rentang 45 sampai 50-an itu udah area yang bagus, good time to buy. Ini masih based on chain ya guys. Nah, coin time price juga sama ya, area 50-an. Dan MVRV juga masih belum merah, berarti masih banyak yang masih optimism ya, masih percaya market sudah bottoming, namun sebenarnya belum bottoming. Kenapa? Market bottoming itu terjadi ketika semuanya sudah rugi, ketika semuanya kapitulasi, ketika semuanya depresi. Dan selanjutnya gambarannya masih sama ya, kita akan drop sampai di bawah harga 5553, membuat capitulation, dan nanti dia bounce lagi entah ke 60 lagi, setelah itu nanti drop lagi, balik lagi ke 55, terus membuat anger dan depresi di area 45 sampai 50-an. Ini akan membuat orang depresi, entah itu nanti di bulan Oktober, bulan November ya, itu akan membuat orang depresi. Untuk dari psikologi dikombinasikan dengan data on-chain.
Oke, selanjutnya proyeksi masih sama. Dan halving kita akan bahas di selanjutnya Elliott Wave dulu ya. Nah, Elliott Wave ini menggambarkan ya kita masih sama ya, proyeksi saya kita bakal bottoming di area 4850 ya, ini area yang good time to buy. Dengan opportunity nextnya kita bisa mencapai area 195 sampai 210 ribuan. Oke. Dan itu akan terjadi di Oktober sampai dengan November 2029 ya, toppingnya. Dan based on halving story juga di sini kita lihat ya, dengan potensi jika bottoming di Oktober ke halving dan halving ke toppingnya itu terjadi di Oktober 2029. Terlihat simple, namun kebanyakan orang gak percaya karena kenapa terlalu simple. But it's a fundamental of the asset itu sendiri. Ini adalah fundamental dari Bitcoin itu sendiri. Oke. Ya, saya melihat Oktober, November itu adalah waktu terbaik untuk akumulasi atau borong Bitcoin. Nah, selanjutnya dengan potensi kita masih sama ya. Potensi saya dari CVDD dari harga realize price itu di harga 48 sampai 50 it's good time to buy ya. 48 50 itu it's good time to buy. Dari harga realize price juga ya. Adalah area range accumulation. Dan minimum sekali nanti kita akan reclaim kembali di area 130. Dan selanjutnya saya ingin membahas fakta tentang Bitcoin ya. Di sini Bitcoin selalu bull market ketika global liquidity index-nya itu naik. Nah, maksudnya gimana, Bang? Nah, kalau kalian lihat di sini di Oktober 2022 global liquidity index mengalami kenaikan signifikan, baru di situ Bitcoin mulai bull run-nya. Nah, di sini juga. Jadi ada delay 1 sampai 2 bulan ya. Nah, di sini Bitcoin bottoming, namun global liquidity index-nya mengalami kenaikan signifikan. Jadi, yang kalian perlu take note di sini, uang itu nggak pernah bohong ya. Uang itu seperti energi. Dia hanya berpindah tempat ke tempat yang lebih efisiensi. Nah, untuk saat ini kita melihat global liquidity index-nya masih turun, berarti kita tidak bisa melihat bull run dalam jangka waktu dekat. Kita akan melihat di Oktober ataupun di awal kuartal 4 ya, September. Oktober, September kita akan melihat apakah global liquidity index-nya akan naik. Dan kalau itu naik berarti ini kita akan terkonfirmasi di awal 2027 akan terjadi yang namanya bull run. Oke. Itu aja update-nya. Untuk saat ini masih belum banyak perubahan ya, masih mengikuti projection yang saya buat di awal bulan dan mungkin saya akan update lagi di awal tahun 2027. See you in the next year. Bye-bye.